Allahumma ya Allah, ij'al mugi dadosake panjenengan hubbaka ing tresno panjenengan ahabbal asyai ing luweh demen-demene perkara ilaya marang ingsun. Waja'alan mugi dadosake panjenengan khosyataka ing wedi panjenengan akhwafal asyai ing luweh wedi-wedine perkara indi ing dalem sandingku. Wa ketok lan mugi medhot panjenengan ani saking ingsun hajatid dunya ing kebutuhan dunia bisauki klan bronto atau rindu ila liqaika marang ketemu panjenengan marang pinanggih panjenengan. Wa idza aqrarta lan nalikane gawe seneng panjenengan ayuna ahli dunya ing mripat-mripate ahli dunia min dunyahum saking dunyane ahli dunia. Fakir mugi nyenengake panjenengan atau netepake panjenengan aini ing mripat ingsun min ibadatika saking ibadah panjenengan. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Abu Nuaimin sapa Abu Nuaim anil Haisam bin Malik At-Ta'i saking Haisam bin Malik At-Ta'i. Jadi maksudnya gimana? Ya Allah, jadikanlah cintaku padamu itu adalah perkara yang paling saya cintai. Dan jadikanlah ketakutanku kepada panjenengan, pada Anda, perkara yang paling saya takuti. Artinya apa? Artinya kita minta supaya dikasih cinta yang sejati. Cinta itu kan ada karena nafsu, ya toh? Ada karena kepentingan. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, juga ada kepentingan toh. Apa itu? Ya gampangnya masuk surga, selamat dari neraka, bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga cinta karena ada kepentingan. Cuma cinta kita kepada Allah itu kita harapkan menjadi cinta yang paling utama. Nah, bukan cinta kita kepada keluarga, bukan cinta kita kepada istri atau yang lainnya. Apa buktinya cinta kita kepada Allah itu lebih besar daripada cinta kita kepada keluarga? Ya misalkan kalau anak istri minta sesuatu yang tidak diperbolehkan sama Allah SWT, kemudian kita tidak mau nurut, berarti cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada keluarga. Demikian pula kita harapkan takut kita itu kepada Allah lebih besar, lebih tinggi daripada ketakutan kita dibandingkan perkara-perkara yang lain. Ya, kalau kita bisa melakukan kedua perkara ini luar biasa sekali. Tapi sulit, Mas. Nah, teorinya gampang, bicara itu gampang, mudah. Tapi pelaksanaannya itu sulit. Karena itu dalam salah satu Al-Quran diterangkan bahwasanya sesungguhnya keluarga kita dan anak-anak kita itu fitnah, ujian bagi kita. Jadi kadang-kadang yang dikalahkan siapa? Keluarga atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat dan kanjeng Nabi itu memang Allah dan Rasulnya yang lebih utama. Kalau kita itu kan masih imannya masih kecil, masih sedikit. Ya kadang-kadang masih kalah sama keluarga gitu. Waktu anni hajatid dunya bisauki ila liqaika. Kemudian putuslah dari saya kebutuhan dunia dengan sebab saya rindu kepada panjenengan, pada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang itu kalau sedang jatuh cinta, pengen ketemu sama kasihnya itu sudah tidak mikir norno, ya toh. Kadang-kadang tidak makan, tidak minum sampai sehari semalam tidak masalah, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada kasih. Contohnya apa? Contohnya kalau Mas Suluk atau Pak Nur dulu ketika pengantin baru lah.
Nah, ketika bersama istrinya, sejam itu sebentar sekali, 2 jam sebentar sekali. Kenapa? Karena waktu seakan-akan tuh cepat berlalu kalau bertemu sama kekasihnya. Tapi kalau berpisah, wah rasanya lama sekali. Nggak ketemu sehari, istrinya mudik atau pulang ke rumah tuanya, Anda ditinggal sendiri, ya rasanya lama sekali. Nah, ini karena kita cinta pada seseorang. Demikian pula kalau orang sudah cinta kepada Allah SWT, ini dia itu sudah tidak peduli dengan dunia. Bukan berarti nggak kerja, bukan berarti nggak cari uang, nggak. Maksudnya apa? Maksudnya dia kerja, dapat rezeki berapapun dia terima. Nah, karena ikut apa namanya sebagian istilah, kalau kita pergi naik kereta api, naik pesawat terbang, naik bis, kan ada sopir, masinis, ada pilotnya. Kita tidak tahu siapa, tapi kita yakin kita bisa selamat sampai tujuan. Demikian pula ketika kita hidup di dunia ini, kita ini kan yakin diciptakan sama Allah SWT. Yakin kalau kita sudah dikasih rezeki, dikasih apa namanya bagian sama Allah SWT. Kerja ya kerja, apa namanya, insya Allah nanti akan tertutupi. Wa idza aqrarta ayuna ahli dunya min dunyahum fa akrir aini min ibadatika. Jadi kalau orang-orang yang cinta dunia itu senang dengan hal-hal yang berbau keduniaan. Contohnya apa? Contohnya yang paling paling apa namanya sering zaman sekarang tuh HP. Nah, kita itu senang kalau ada HP baru. Ada keluaran terbaru harga berapa juta. Nah, kalau punya duit pengen beli. Tapi hanya orang main HP paling berapa waktu. Setelah senang muncul keluaran terbaru, pengen beli lagi. Sepeda motor pun sama, mobil pun sama. Nah, orang-orang ahli dunia itu kalau dia itu dapat harta, ya senang pertama kali, tapi lama-lama bosan, pengen cari yang lain. Nah, ini kekurangan dari dunia semacam itu. Semakin lama kita kejar, semakin kita kurang. Itu dunia. Tapi kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, sudah betul-betul rindu kepada Allah, maka tidak ada yang lebih menyenangkan, tidak ada yang lebih lezat bagi dia selain ibadah kepada Allah SWT. Ya, kalau kita ibaratkan kan gini, kalau kita sedang jatuh cinta sama si A misalkan, nah, kalau kita ketemu sama dia, senangnya bukan main, tidak makan, tidak minum, tidak masalah, tidak punya duit, tidak masalah, yang penting senang. Nah, ya toh. Kemudian kalau ada orang yang lebih cantik lewat, tetap kita tidak peduli. Ada orang yang lebih seksi lewat, kita tidak peduli. Karena apa? Karena kita sudah cinta sama si A tadi. Sudah tidak peduli dengan yang lainnya. Dengan demikian pula kalau orang sudah cinta kepada Allah, tidak ada yang dipedulikan kecuali hanya ibadah kepada Allah SWT. Nah, ini tingkat orang-orang yang sudah mencapai ma'rifatullah, mencapai apa namanya, gampangannya menjadi Habibullah, kekasihnya Allah. Nah, kita itu belajar ngaji itu sebetulnya tujuannya ke sana semua. Nah, tujuannya untuk mencari ridho Allah, mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngaji kemudian dimanfaatkan untuk cari duit, dimanfaatkan untuk cari kepopuleran, ketenaran, maka hati-hati. Nah, jangan-jangan nanti ketika kita di akhirat itu nanti ibadah kita akan pahalanya dihapus sama Allah karena sudah dikasih di dunia dengan ketenaran, kepopuleran, dengan harta. Jadi apa namanya, memang ulama itu kan ada dua macam. Ulama yang masyhur, ada ulama yang mastur, yang tersembunyi. Ulama yang masyhur macam Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, orang-orang yang terkenal, itu ulama yang masyhur. Tapi ada juga ulama yang mastur. Contohnya siapa? Misalkan Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni itu ikut cerita. Itu kalau dia datang di suatu kota, kerja biasa, jadi kuli dari macam-macam, cari duit dah namanya. Nanti kalau sudah ketuaan, kalau dia itu Uwais Al-Qarni, dia lari dari kota itu, pergi ke kota yang lain supaya dia tidak dikenal sama orang-orang yang ada di sana. Nah, itu Uwais Al-Qarni. Namanya ulama yang mastur, wali yang mastur semacam itu. Jadi hadis ini tadi bahwasanya cinta itu adalah
sesuatu yang luar biasa indah, terutama kalau cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu yang didasari dengan cinta itu lebih apa namanya lebih mudah sampai kepada orang yang kita cintai. Karena itu ulama-ulama zaman dahulu itu kalau sudah mendapat titel julukan kiai itu ngurusi masyarakat, dari hal macam-macam sampai tetek bengeknya. Sudah tidak mikir dihormati rono-rono, tidak mikir. Bahkan ketika kerja bakti pun biasanya yang paling duluan. Kalau zaman sekarang orang sudah jadi julukannya kiai, kadang-kadang suruh kerja bakti, kiai kok kerja bakti, wah sarulah. Padahal tidak benar itu, ya toh, tidak benar. Harusnya memberi contoh lah perkembangannya. Demikian pula kiai harus jadi contoh kesederhanaan. Contohnya semacam Umar bin Khattab, dia itu orang yang paling kaya. Tapi beliau itu ketika jadi khalifah pakainya pakai pakaian yang bertambal, karena tidak ingin menunjukkan kekayaannya. Berbeda zaman sekarang, jadi pejabat lurah atau jadi pejabat camat, gubernur dan sebagainya, wah mobilnya bagus, rumahnya bagus dan sebagainya. Saya itu kurang bisa memberi contoh kepada masyarakat. Kan gitu. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, boleh mas, itu boleh kaya, tapi jangan menampakkan kekayaan kita sehingga menimbulkan kecemburuan, kesenjangan sosial. Bahkan biasanya kalau di sosial media, Facebook dan sebagainya, ada orang yang selalu menonjolkan kekayaan. Jadi bisa-bisa itu orang tidak kaya, orang kaya tapi pura-pura jadi orang kaya, supaya mengikut follower dan sebagainya. Jadi kita teruskan. Jadi intinya ngaji, mencari ilmu, ibadah itu tujuannya hanya kepada Allah, jangan karena yang lainnya. Karena itu meskipun Mas Uluk sudah bikin channel Ayo Ngaji, subscribe-nya itu tidak maju-maju, dan di sisi saya tidak pernah protes. Kenapa? Itu kan kita tujuannya ngaji. Ya, diupload alhamdulillah, diupload nggak diupload ya alhamdulillah, kan gitu kan. Gitu. Yang penting Anda sudah ngaji. Gitu. Karena tujuan kita itu ngaji, bukan mencari kepopuleran. Kan gitu. Kita teruskan. Mana ya tadi? Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Abu Nuaim di kitab Hilyatul Aulia. Kemudian hadisnya adalah hadis yang dhaif menurut Imam Suyuti. Kita teruskan. Memang orang kalau sudah populer, terkenal itu masyhur itu indah, enak rasanya, bikin ketagihan. Gitu. Dulu saya sudah pernah, tapi tidak populer tingkat kampung, tingkat kampung sudah pernah sampai bosan. Dan kemudian pernah suatu saat ketika keluar dari masjid, saya berdoa pada Allah, ya Allah, saya sudah bosan kok terjadi orang terkenal, jadikan orang biasa aja.